warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nada Agnistiani dari kelompok 14 yang kelompok tersebut beranggotakan yang pertama Ilmi Nur Zahira Irawan dengan NIM 001, Nada Agnistiani dengan NIM 016 dan Carolina Putri dengan NIM 040. Kita di sini akan menjelaskan tentang tugas besar struktur baja 1, di mana yang pertama di sini adalah ada rangkuman eksekutif. Dalam laporan yang telah kami susun, kami membuat semacam permodelan rangka atap yang menggunakan bahan dasar dari baja dengan mutu BJ37 dengan batang 30M dan tinggi puncak 3M, menggunakan 4 profil baja yang berbeda-beda, yaitu 1 profil baja CNP ukuran 7445 1,8 dan 3 profil baja siku ganda dengan ukuran 2L 98 98 7 2L dan 90 97 dan 2L 100 107. Selanjutnya yaitu dalam perencanaan permodelan rangka atap baja ini, kami sudah memperkirakan anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk permodelan ini, yaitu profil baja baut, SDA, dan juga pajak 10%. Rinciannya yaitu baja 2L 9097 dengan harga Rp12 per kilogram, 2L 100 107 dengan harga Rp18.000 per kilogram, dan 2L 100 107 dengan harga Rp17.000 per kilogram. Selanjutnya di sini ada daftar isi dari laporan kami, ada daftar gambar, dan juga ada daftar tabel. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Atap merupakan salah satu bagian paling atas dari bangunan hunian, gudang, dan masih banyak lainnya yang berfungsi sebagai pelindung ruangan yang ada di bawahnya dari panas, hujan, angin, dan benda-benda lain yang bisa jatuh masuk ke dalam ruang yang dilindunginya. Selanjutnya di poin 1.2 ada maksud dan tujuan, di mana maksud dan tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu merancang, mendesain, dan menganalisa struktur rangka atap baja yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan jenis profil mendesain dan menentukan gaya yang digunakan. Yang ketiga, sebagian salah satu syarat kelulusan mata kuliah struktur baja 1. Selanjutnya ada poin 1.3, standar peraturan dan referensi yang digunakan, di mana standar peraturan dan referensi yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada buku perancangan struktur baja elemen aksial metode LFRD oleh Insinyur Sumago PhD. Selanjutnya di poin 1.3 ada standar peraturan dan referensi yang digunakan, di mana standar peraturan dan referensi yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada buku perencanaan struktur baja elemen aksial metode LFRD oleh Insinyur Sumargo PhD. Yang kedua, ada profil Gunung Garuda. Selanjutnya di bab 2 ada permodelan struktur, di mana 2.1 ada dasar teori. Menjelaskan tentang SAP atau Struktural Analisis Program 2000 ialah program atau aplikasi yang digunakan untuk mendesain atau menganalisis suatu struktur bangunan atau objek. 2.2 ada permodelan struktur. Untuk mempresentasikan perilaku dan model struktur rangka atap dibuat dalam komponen 2 dimensi yang terbentuk dari elemen-elemen join dan elemen batang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1, yaitu peletakan dan tumpuan struktur dimodelkan sebagai sendi dan roll. Seperti ini gambarnya di gambar struktur rangka atap 2 dimensi. Selanjutnya ada properti penampang di poin 2.3. Di mana di sini ada pun profil material baja yang digunakan, di mana kelompok kita menggunakan mutu baja BJ37 dengan leleh minimum 240 MPa dan putus minimum yaitu 370 MPa dengan nilai elastisitas yaitu 200.000 MPa. Selanjutnya ada pembebanan struktur dan kombinasi beban. Dalam perencanaan struktur rangka atap, baja harus mempertimbangkan aspek-aspek beban yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan beban, yaitu di poin pertama, penentuan sistem dan juga geometrik struktur. Di poin kedua, ada peninjauan beban mati, beban dari struktur itu sendiri, dan beban mati tambahan yaitu superimposed dead load. Ada beban hidup, life load, ada beban angin, wind load, dan beban hujan, rain load. Selanjutnya ada beban kombinasi dari pembebanan. Di poin 2.4.1 ada pembebanan. Pembebanan yang diberikan pada struktur rangka atap baja yang terdiri dari beban mati atau dead load, beban hidup atau life load, beban angin atau wind load, dan beban hujan atau rain load. Untuk
kombinasi beban mengacu pada SNI 031729-2002. Data struktur rangka atap baja yaitu ada tipe atau model kuda-kuda struktur rangka atap baja S6, panjang bentang kuda-kuda rangka atap baja 30 m, jarak antara kuda-kuda 3 m, jenis alat sambungan yaitu baut, mutu profil baja BJ37, jenis profil baja ringan. Selanjutnya ada penjelasan pembebanan struktur rangka atap baja, di mana ada beban mati yaitu dead load, tidak dicantumkan karena beban mati adalah beban tersendiri dari struktur tersebut. Ada beban mati tambahan yaitu superimposed dead load untuk SDL didapat dari perhitungan beban berat baja ringan dan plafon, di mana ada beban plafon 18 kali 3 kali 30 dibagi 21, kita mendapatkan 85,26 kg per titik. Ada beban baja ringan 1 kali 3 kali 30,35 dibagi 21, kita mendapatkan 4,30 kg per titik. Selanjutnya ada beban angin wind load. Pada beban angin terbagi menjadi dua, yaitu angin tekan dan angin hisap, di mana angin tekan diasumsikan beban angin tekan yaitu 20 kg per titik. Beban angin tekan 25 kali 3 kali 30,35 dibagi 21, kita mendapatkan 108,39 kg per titik. Ada angin hisap yang diasumsikan beban angin hisap yaitu 12,5 kg per titik, di mana beban angin hisap 12,5 dikali 3 dikali 30,35 dibagi 21, kita mendapatkan 54,2 kg per titik. Selanjutnya ada beban air hujan atau rain load. Beban air hujan diasumsikan 10 kg meter per kubik. Beban air hujan 10 kali 3 kali 30,35 dibagi 21, kita mendapatkan 43,36 kg per titik. Baik, perkenalkan nama saya Carolina Putri dengan NIM 040. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya itu Nanda, yaitu ada 2.4.2 yaitu kombinasi pembebanan. Setelah diketahui beban-beban yang bekerja pada elemen struktur, dalam perencanaan elemen struktur digunakan kombinasi pembebanan untuk mendapatkan pembebanan yang maksimum, yang mungkin terjadi pada saat beban bekerja secara individual maupun bersamaan. Di sini ada konfigurasi kombinasi pembebanan berdasarkan SNI dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 1,4 DL, 1,2 DL ditambah 1,4 LL, ada 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 H, ada 1,2 DL ditambah 1,0 LL tambah 0,8 W, yang terakhir 1,2 DL ditambah 1,3 W tambah 0,5 LL tambah 0,5 H. Dengan DL yaitu beban mati, LL beban hidup, H beban hujan, W beban angin hidup dan angin tekan. Poin selanjutnya ada 2.5 interpretasi luaran. Setelah mendapatkan beban terfaktor yang akan dibebankan pada struktur, didapatkan hasil analisis data yang muncul pada perangkat lunak SAP 2000 yang digunakan untuk mendapatkan beban yang bekerja di struktur agar mendapatkan profil baja yang pas untuk beban tersebut. Pada interpretasi luaran terdapat poin reaksi, yaitu di sini terdapat gambar reaksi pada rangka atap. Pada number of stiffness shift sama dengan 0. Ini didapat langsung dari SAP 2000-nya. Lalu ada poin deformasi. Ada deformasi pada rangka atap pada baja 37. Ada gaya dalam yang terjadi pada rangka atap baja 37. Yaitu selanjutnya rasio kapasitas. Kekuatan elemen struktur batang bermaterial baja dianalisis menggunakan SAP 2000. Rasio kapasitas yang terjadi terhadap rangka baja memenuhi syarat apabila RU atau PRN kurang dari sama dengan 1. Di sini ada kode warna untuk analisis kekuatan elemen. Ada abu-abu, biru, hijau, kuning, orange, merah. Di sini yang memenuhi syarat yaitu merah. RU itu di sini adalah nilai maksimum pada elemen. Lalu di sini ada gambar rasio kapasitas dari struktur rangka atap baja yang dianalisa. Selanjutnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilmi Nur Zahira Irawan dengan NIM
25.31.001. Di sini akan saya melanjutkan di bab 3 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil deskripsi yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa mendesain rangka atap baja dengan panjang bentang 30 meter dan tinggi puncak 3 meter diperoleh nilai beban mati tambahan, yaitu beban plafon ialah 85,26 kg per titik, beban baja ringan dengan berat 4,30 kg per titik. Yang kedua, mendesain rangka atap baja dengan panjang bentang 30 meter dan tinggi puncak 3 meter diperoleh nilai beban angin atau wind load, yaitu beban angin tekan ialah 108,39 kg per titik, beban angin hisap dengan berat 54,2 kg per titik. Yang ketiga ada mendesain rangka atap baja dengan panjang bentang 30 meter dan tinggi titik puncak 3 meter. Diperoleh nilai beban air hujan yaitu rain load yaitu 43,36 kg per titik. Dari data yang telah diperoleh dari proyek pemasangan rangka atap ini menggunakan 4 profil baja. Kami menggunakan satu baja C yaitu CNP 75.45.1,8 dan menggunakan 3 siku ganda yaitu 2L 9090 7,2L, 7, 2L 98.98.7 dan 2L 100.100.7. Menurut data yang diperoleh dengan menggunakan profil tersebut, bahwa elemen yang berwarna merah itu tidak layak digunakan dan harus diganti dengan profil baja yang lain yang lebih aman dan ekonomis. Dalam struktur analisa ini sudah memenuhi syarat dan sudah menggunakan mutu baja paling kecil yang tertera di dalam profil Gunung Garuda sehingga menjadi ekonomis. Lanjut, di sini ada bab 4 yaitu rencana anggaran biaya. Pemasangan rangka atap. Yang pertama itu ada uraian yang dimana isinya itu ada tenaga pekerja, ada tukang, kepala tukang, dan mandor. Di sini kodenya juga sudah tertera, ada LO1, LO2, LO3, dan LO4. Satuannya itu O, yaitu artinya orang harian. Terus ada koefisiennya yang dimana koefisiennya itu ada 0,6 sama 0,3. Dan di sana juga tertera harga satuan sama jumlah harganya. Lalu ada bahannya ada 2L90.90,7, ada 2L100.100.7, ada CNP 75.545.1,8 dan baut. Buah satuannya itu kilogram, kecuali baut itu satuannya buah. Koefisiennya itu kalau 2L 90 itu ada 2000, kalau 2L100 itu ada 1500, kalau CNP itu ada 325.92, kalau baut itu ada 189. Dan di sini juga ada harga satuannya dan jumlah harganya. Jadi total keseluruhan atau harga satuan pekerjaan itu totalnya Rp60.882.294. Baik, dilanjutkan kembali kepada saya, yaitu bab 5, rencana kerja dan syarat. Ada rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Adalah dokumen yang berisikan nama proyek berikut penjelasan berupa jenis, besar, dan lokasinya, serta tata cara pelaksanaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan, dan keterangan-keterangan lain yang hanya dapat dijelaskan dalam bentuk tulisan. RKS biasanya diberikan bersamaan dengan gambar yang semuanya menjelaskan mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Rencana kerja dan syarat-syarat RKS umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu syarat umum, syarat administrasi, dan syarat teknis. Syarat-syarat administrasi yang dimuat di dalam RKS berisikan metode atau tata laksana yang diperlukan oleh pelaksana kontraktor untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Metode penawaran tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran, dan penunjukan penyedia barang atau jasa. Poin selanjutnya ada syarat umum. 1. Penyedia jasa atau pemilik proyek membuat desain rangka atap baja yang akan dibuat untuk mendapatkan persetujuan yang sah dari konsumen. Poin kedua, ada perencanaan atau desain rangka atap baja menggunakan mutu BJ37. Ada 3 material yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan peraturan baja. Poin keempat, penyimpanan material yang digunakan harus disimpan dalam keadaan yang aman agar tidak ada kerusakan pada saat dikerjakan. Selanjutnya ada poin syarat administrasi. Pekerjaan ini merupakan sebuah pekerjaan konstruksi yang meliputi semua bahan.
tenaga, peralatan, perlengkapan, serta pemasangan dari semua pekerjaan baja. Ada poin selanjutnya yaitu syarat teknis. Jenis bahan yang digunakan dalam perencanaan rangka atap baja ini adalah baja dengan mutu BJ37 dengan kekuatan tegangan putus minimum sebesar 370 MPa dan untuk tegangan leleh minimum sebesar 240 MPa, mempunyai peregangan minimum persen sebesar 20% dan menggunakan profil sebagai berikut. 1. Profil baja siku 2L 28.28.7. Ada poin kedua, profil baja siku 2L 90.90.7. Ketiga, profil baja siku 2L 100.100.7. Keempat, profil baja CNP 7545.1,8. Terdapat juga di sini ada lampiran. Ini lampiran pada SAP 2000 yang kita kerjakan menggunakan baja 37, yaitu lampiran 1 tampak DED 2 3D kerangka atap S6. Ada lampiran 2 detail sambungan kiri pada DED S6. Lalu ada lampiran ketiga, detail sambungan 3D pada atas kerangka atap S6. Ada lampiran 4, detail sambungan pada kerangka atap bagian tengah S6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menampilkan mutu baja yang kami buat di SAP 2000. Yang pertama, kita ada 21 titik dari titik A hingga titik U. Di sini kita akan menampilkan mutu baja. Pertama ke define, terus material. Di sini kita menggunakan BJ37. Lihatkan kombinasinya. Pertama ke define, langsung ke dot combination. Dan di sini itu ada combo 1, combo 2A, 2B, 3A, 38, dan lain-lain. Ada pembebanan dalam bajanya. Ada DID, ada SDL, hujan, angin, pekerja, angin hidup, dan angin tekan. Perlihatkan hasil deformasi pada baja 37 pada SAP 2000. Ke analis, lalu run analis. Terlihat di sini deformasi yang terjadi pada baja 37 rangka atap penggunaan SAP 2000. Di sini terlihat angka perletakan beban mati. Di sini juga terlihat. Jika ingin melihat batang tarik tekannya, kita ke display, lalu ke frame. Di sini kita pilih beban mati, kita pilih beban tarik tekannya, axial force. Di sini ada momen, ini ada batang tarik tekannya. Ganti ininya jadi show values on diagram. Oke. Nah, di sini terlihat yang merah batang tarik dan yang kuning batang tekan. Cukup sekian dari kelompok 14 mengenai BJ37 yang dimana kita sudah menampilkan Word sama SAP-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.